Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 83. Allah menceritakan ketika Nabi Ayub alaihissalam menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu, tapi sebagai rasa bahwa kita sangat butuh terhadap pertolongan, perlindungan, dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyampaikan segala sesuatu kepada Allah. Ya Allah, masani menyentuh ini kepadaku adro apa musibah, sesuatu yang sepertinya kurang menyenangkan bagi manusia pada umumnya. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau ya Allah Maha penyayang dari penyayang. Maha penyayang dari berbagai penyayang. Di dalam hadis Bukhari 5665, lalu diungkapkan bahwa ketika kita menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita terkena musibah, misal kesalahan itu adalah dari kita sendiri, itu bukan berarti kita mengeluh lalu tidak terima kepada qada dan qadar atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah dari Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan kita. Tapi itu hanya ungkapan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi tidak mengurangi ketawakalannya dan tidak dianggap dosa, karena itu bukan merupakan sesuatu protes atau tidak terima terhadap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu berlebihan. Marrabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ukidu tahtal kidri faqala ayudhika hawam ra'sak. Kami ulangi, ayudhika hawam ra'sik. Qultu na'am fada'a al-halak fahalaqahu thumma arani bil fida. Ketika misal di kepala kita banyak kutu yang membuat kita gatal itu, lalu ketika ditanya apakah keberadaan kutu itu mengganggu atau menyakiti. Ketika dijawab iya, sama seperti kita misal merasakan sakit lalu ke dokter lalu ditanya apakah Anda sakit? Ya sakit. Mananya yang sakit? Itu manusiawi, bukan menunjukkan bahwa kita ini tidak menerima terhadap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika berobat, bukan menunjukkan lalu tidak bertawakal. Jadi tetap saja kita ini berdoa dan menjaga kesehatan dan berobat, itu semua tidak melanggar ketakwaan dan ketawakalan kita. Ini hadis Bukhari 5665 sampai 5668. Demikian juga yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau melihat sebagai manusia biasa, Nabi juga pernah merasakan sakit. Demikian juga ketika para sahabat ketika dibesuk oleh Nabi dan sahabat Abu Bakar, ketika ditanya masalah sakit, ya beliau menyampaikan bahwa beliau sedang sakit. Dari sahabat Amir bin Sa'ad dari ayahnya. Berikutnya 5669.
Dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala lamma udira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti rijalun fihim Umar bin Al-Khattab qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam halumma aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu faqala Umar innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad walaba alaihi al-wajh wa indakumul Qur'an hasbuna kitabullah fakhtalafa ahlul bait fahtasamu wa minhum may yaqul qarribu yaktub lakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kitaban lam tadillu ba'dahu wa minhum may yaqulu ma qala Umar falamma aktsarul lagwa wal ikhtilafa indan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Kami ulangi, faqala Umar inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad walaba alaihi alwaja wa indakumul Qur'an hasbuna kitabullah fakhtalafa ahlul bait fahtasamu wa minhum may yaqulu qarribu yaktub lakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kitaban lan tadillu ba'dah wa minhum may yaqulu ma qala Umar falamma aktsaru al-lawa wal ikhtilafa indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu qala Ubaidullah fakana Ibnu Abbas yaqul innar raziyah kullar raziyah ma hala baina Rasulillah wa baina ay yaktuba lahum dzalikal kitaba min ikhtilafihim wa laghatihim. Jadi Nabi sebagai manusia biasa qad ghalaba alaihil waja pernah merasa sakit. Ya biasa-biasa aja standar, tidak berlebihan. Agar tidak mengganggu Al-Quran yang silih berganti, berurutan, turun sampai kepada Nabi Muhammad SAW sehingga tidak menghilangkan konsentrasi. Waktu itu di cerita yang lain, yaitu Nabi minta agar dipersiapkan semacam kertas dan pulpen untuk Nabi memberikan pesan yang sangat singkat untuk kepentingan umat Islam. Lalu Sayyidina Umar, Nabi ini lagi kurang sehat, kalau bisa di antara kita kan sudah ada Quran. Lalu kata yang lain, ya Quran tetap. Ini Nabi karena Nabi yang minta, kasih aja. Siapa tahu beliau menjabarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Lalu karena terjadi sedikit perbedaan pendapat, lalu Nabi tidak jadi menuliskan yang hendak ditulis itu. Ya bisa dipahami baik, bisa dipahami juga. Asal kita memahami semuanya baik, insya Allah tidak terlalu masalah. Nabi tidak menulis, khawatir kalau tulisan ditulis dalam keadaan sakit, merepotkan, atau malah dibuat cacian oleh orang yang tidak suka kepada Islam, bahwa tulisannya tidak bisa dipercaya karena Nabi sedang sakit, dan lain sebagainya. Inti masalah apabila bisa dipahami, dimaklumi dengan tetap prasangka yang baik, proporsional, dan lain sebagainya, maka insya Allah akan melahirkan ya hasil yang baik juga. 5.669 intinya sama dengan sebelumnya. Ketika merasa sakit itu manusiawi, dan menyampaikan sakit, berdoa, menyampaikan kepada Allah dan berobat itu tidak menghilangkan derajat ketawakalannya. Bahkan dianjurkan oleh Allah untuk terus berdoa, menjaga kesehatan, dan berobat kalau sakit. Berikutnya 5.670. Zahabat bi khalati ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji' famasaha ra'si wa da'ali bil barakati thumma tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi
wa qumtu khalfa dhahrihi, bisa wajah. Fanadhartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi misla zirril hajalah. Di hadis Bukhari 5670 tadi, menurut As-Sa'ib, aku pergi bersama bibiku menuju ke rumah atau ke kediamannya Rasulullah SAW. Kemudian bibiku menyapa Nabi, "Ya Rasulullah," dan menyampaikan, melaporkan bahwa keponakannya ini sakit. Kemudian Nabi mengusap kepalanya eh, keponakannya, yang diusap tentu As-Sa'ib, karena tadi As-Sa'ib dibawa oleh bibinya. Jadi diusaplah kepalanya ya sebagai sentuhan kasih sayang, karena ini laki sama laki, dan didoakan wada'ali bil barakah, didoakan untuk kebaikannya, summa tawaddu'a, jangan lupa sambil berobat. Nabi dulu ahli doa, ahli obat juga. Kemudian Nabi juga diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berwudu. Kemudian As-Sa'ib tadi meminum fasyaribtu min wudu'ihi, dari bekas atau sisa air wudunya Nabi. Atas izin Allah sembuh. Jadi berdoa iya, berobat iya. Wa qumtu khalfa dhahrihi. Kemudian setelah itu aku berdiri di belakang Nabi tanpa sengaja, fanadhartu ila khatamin nubuwah, atas izin Allah aku melihat di belakang punggung Nabi di sebelah kiri itu, antara kedua baunya, ada, jadi tepatnya itu antara, kami ulangi, aku melihat di antara kedua baunya Nabi itu misla zirril hajalah, semacam ada stempel gitu, stempel kenabian gitu, tanda kenabian lah. Ini hadis Bukhari 5670. Insya Allah nanti lain waktu akan diperjelas di bab-bab berikutnya. Untuk sementara, ini hadis Bukhari 5665 sampai 5670, Fathul Bari, juz 10, halaman 151 sebelah kiri sampai 156 di sebelah kanan. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.